saya akan menjelaskan tentang apa itu ACS. Jadi, ACS merupakan sindrom koroner akut, yaitu kondisi gawat darurat akibat penyumbatan aliran darah ke jantung, sehingga otot jantung kekurangan oksigen, meliputi angina tidak stabil, STEMI, dan NSTEMI, dengan gejala utama nyeri dan sesak napas, dan harus segera ditangani. Ada dua penyebab utama terjadinya akut coronary syndrome. Yang pertama adalah aterosklerosis, yaitu tumpukan lemak dan kolesterol atau plak pada dinding arteri koroner yang menyempitkan pembuluh darah. Nah, pecahnya plak ini dapat memicu pembentukan gumpalan darah yang nantinya akan menyumbat aliran darah ke jantung. Kemudian yang kedua adalah spasme arteri, yaitu penyempitan secara tiba-tiba pada arteri koroner yang diakibatkan oleh penggunaan kokain atau nikotin. Hal ini juga dapat memicu terjadinya akut coronary syndrome. Faktor resiko ACS yang pertama adalah merokok. Merokok membuat pembuluh darah menyempit dan mempercepat pembentukan plak pada lemak. Akibatnya, aliran darah ke jantung terganggu dan resiko ACS meningkat. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi membuat dinding pembuluh darah menjadi rusak. Hal ini memicu penumpukan lemak yang dapat menyumbat aliran darah ke jantung. Selanjutnya, yang ketiga adalah kolesterol tinggi. Kolesterol jahat atau LDL yang tinggi akan menumpuk di dinding pembuluh darah dan membuat plak. Jika pecah, dapat membuat bekuan darah yang menyebabkan ACS. Yang selanjutnya adalah diabetes. Gula darah yang tinggi yang waktu lama dapat merusak pembuluh darah dan mempercepat aterosklerosis. Karena itu, penderita diabetes lebih berisiko mengalami ACS. Nah, yang selanjutnya yang kelima adalah kurang aktivitas dan obesitas. Kurang gerak dan berat badan yang berlebih membuat jantung bekerja lebih keras dan meningkatkan resiko tekanan darah meningkat dan diabetes serta kolesterol. Yang keenam adalah faktor usia dan riwayat keluarga. Usia bertambah dan adanya riwayat penyakit jantung dalam keluarga juga membuat risiko ACS meningkat, terutama jika bila disertai gaya hidup yang kurang sehat. Berikutnya tanda dan gejala serangan jantung. Yang pertama, nyeri dada atau rasa tertekan di dada. Dada terasa nyeri, berat seperti ditekan atau diremas. Biasanya muncul tiba-tiba dan dapat bertahan beberapa menit. Yang kedua, sesak napas. Penderita merasa sulit bernapas, napas menjadi pendek, dan bisa terjadi saat istirahat maupun saat beraktivitas ringan. Yang ketiga, nyeri menjelar ke lengan kiri, leher, rahang, atau punggung. Rasa nyeri tidak hanya di dada, tetapi dapat menyebar ke lengan kiri, leher, rahang, atau punggung bagian atas. Yang keempat, mual, keringat dingin, pusing, tubuh terasa tidak enak, muncul mual, keringat dingin, pusing, dan rasa lemas tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, segera cari bantuan medis jika mengalami satu atau beberapa tanda tersebut. Jangan menunggu gejala memburuk dan segera cari pertolongan medis. Pencegahan sindrom koroner akut atau SKA atau akut koroner syndrome ACS dapat dilakukan melalui penerapan gaya hidup sehat secara konsisten untuk mengurangi faktor risiko seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan obesitas. Pendekatan ini sangat relevan untuk pasien atau masyarakat yang memiliki riwayat diabetes atau merokok. 1. Pola makan sehat. Pola makan rendah lemak, garam, dan gula membantu menurunkan kolesterol serta tekanan darah. Perbanyak konsumsi buah, sayur, biji-bijian, serta hindari makanan cepat saji. Dapat mengurangi kejadian SK hingga 50% pada individu berisiko tinggi. Yang kedua, aktivitas fisik. Lakukan olahraga teratur minimal 30 menit per 5 hari kali minggu seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, atau senam sesuai fisik. Aktivitas meningkatkan sirkulasi darah, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, hindari rokok dan alkohol. Berhenti merokok secara mutlak karena merusak pembuluh darah dan memicu pembentukan plak. Batasi atau hindari alkohol untuk mengelola stres dan mencegah peningkatan tekanan darah.
Dan yang keempat, kelola stres. Praktikan relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau hobi yang menyenangkan untuk mengurangi stres berlebih yang mengakibatkan SKA. Kelola dengan bersosialisasi, tidur cukup 7-9 jam, dan komunikasi dengan keluarga. Dan yang terakhir, pemeriksaan rutin cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol untuk deteksi diri serta kontrol penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi. Patuhi jadwal kontrol dokter dan rehabilitasi jantung jika diperlukan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan terkait materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya mengenai akut coronary syndrome atau yang biasanya disingkat dengan ACS. Jadi, akut coronary syndrome atau ACS merupakan kondisi gawat darurat kardiovaskular yang terjadi akibat sumbatan aliran darah ke otot jantung. Penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi fatal. Pemahaman yang komprehensif mengenai definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, serta prinsip penata laksanaan ACS sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat. Perawat memiliki peran vital dalam pengkajian awal, pemantauan kondisi pasien, pemberian asuhan keperawatan yang tepat, serta kolaborasi dengan tim medis lainnya dalam upaya penanganan ACS secara optimal.